Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Salam petani dan pekebun kelapa sawit. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kecambah kelapa sawit, baik itu mengapa demikian ataupun cara mendapatkannya. Jadi ini merupakan jawaban sapu jagat, sapu jagat. Jadi banyak yang menanyakan berkaitan dengan kecambah. Nanti saya jawab dengan video ini, satu video ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jumpa kembali para petani atau pekebun kelapa sawit di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Apalagi yang sering hubungi kami lewat nomor WA ini. Ya, itu banyak sekali petani yang menghubungi saya. Jadi dari Aceh, dari Sumut sendiri, dari Bengkulu, dari Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, kemudian di Kalimantan itu Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulawesi, ya Sulawesi. Kemarin ada yang dari Poso hubungi, gitu, dari Morowali, dari Konawe, dari Kendari, ya. Semua salam semangat, jadilah pekebun yang handal, sehingga produktivitas kita tetap tinggi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum menjadi jawaban sapu jagat ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi yang perlu kami jelaskan pertama bahwa saya itu bukan agen kecambah gitu, bukan. Itu banyak ada pertanyaan, Pak, Bapak apa ya, agen cambah ya, agen cambah ya, kan gitu sering. Bukan. Kemudian ada menanyakan seluruh apa di Indonesia ini, seluruh jenis kelapa sawit. Nah, jadi kalau saya jawab, bukan, saya orang PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, ataupun dari Marihat dulu namanya. Oleh karena itu ada yang tanya juga, oh, Pak, apa bedanya Marihat sama PPKS, kan gitu. Itu sama, jadi itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu PPKS itu gabungan dari apa ya, lembaga riset itu. Salah satunya PPM Marihat yang ada di Marihat Pematang Siantar. Saya dulu juga di situ, ya kan, nah gitu. Kemudian kantor pusatnya yang ada di Medan, Rispa, Jalan Brigjen Katamso 51 Medan. Ya, yang gambar gedungnya yang di belakang saya ini. Ya, saya kerjanya juga di sini. Ya, jadi saya itu sebagai peneliti, ya gitu, bukan agen ya. Jadi salah satunya memberikan apa ya, sosialisasi tentang produk-produk riset penelitian. Nah, salah satunya kan hasil penelitian itu kan bibit sawit unggul. Nah, itu. Jadi ini pertanyaan pertama, kami bukan agen, kami langsung PPKS-nya. Ya, yang di Marigat juga bisa, yang di ini yang di Medan Jalan Brigjen Katamso 51 Medan juga bisa, dan ada yang di Parindo Kalimantan Barat. Ya, itu PPKS juga gitu. Kemudian yang berikutnya, Pak, maaf, nah, Pak, kenapa sih menggunakan bibit unggul? Oh, gitu. Saya menggunakan apa, bibit yang jatuh sendiri. Wah, jadi saya sering dibully juga ini, dimarah-marahi gitu. Banyak cerita, banyak ini tentang agak betul kayak gitu. Ya saya jawab ini. Kenapa kita menggunakan bibit unggul? Nah, itu karena memang diteliti itulah dipilih itu yang terbaik. Kenapa tidak bisa menggunakan brondolan? Karena
kelapa sawit itu hibrida perkawinan antara mamanya Dura dengan bapaknya, polennya itu Pisifera yang sudah terpilih. Itu diteliti puluhan tahun itu menghasilkan varietas itu. Nah, kalau kita milih bibit apa saja kan menggunakan itu contohnya kualitasnya yang baik, bobot bibit bebet misalnya kan gitu. Itu tadi karena tidak menggunakan brondolan tadi atau cabutan itu tadi karena akan tersegregasi namanya. Nanti 25% Dura, 25% Pisifera dan 50% Tenera itu pun tidak sebagus induk-induk yang dipilih tadi. Sehingga apa? Potensinya itu adalah 50% saja gitu. Nah, 50% gitu. Dan itu rendemennya juga rendah, paling-paling 18 gitu. Nah, jadi selain produktivitas juga rendemennya rendah. Pak, tapi kan kami berat, yang dipilih petani bukan rendemen. Ya berat satu tanda, jadi yang diukur itu adalah produktivitasnya. Nah, 1 hektar 1 pohon itu berapa, jumlah tandannya berapa. Jadi dihitung. Jangan nimbang satu, bandingannya yang satu lebih sedikit tapi lebih banyak. Nah, kemudian masalah produktivitas ini juga sangat penting karena banyak yang milih, Pak, saya milih yang pelepah pendek, pelepah panjang. Yang pelepah pendek yang unggul ada, yang pelepah panjang pun unggul ada, bukan masalah pelepahnya. Jadi produktivitasnya. Jadi nanti yang pelepah panjang kerapatannya 130, 132, yang pendek 143 per hektarnya itu salah satu contohnya. Kemudian mengenai bibit ini juga coba bayangkan Bapak, di sekitar Bapak ada perusahaan-perusahaan yang sudah lama juga tidak menggunakan cabutan atau brondolan, tapi masih membeli dari produsen resmi kecambah kelapa sawit yang di Indonesia sekarang ada 19 kan gitu. Itu perhatikan, ya kalau dipilih itu pasti bagus gini Pak gitu. Ah ya, bukan karena itu tadi mencari yang apa hibrid, tenera atau DB itu ya tidak tidak mudah dan itu ada regulasinya, diatur oleh pemerintah. Nah, gitu. Dan itu kalau yang udah dibilang bibit unggul itu ya dari pemerintah, bukan klaim sepihak kan gitu. Jadi itu mengapa ya kita harus menggunakan bibit unggul itu tadi dari kelapa sawit. Oleh karena itu sekarang untuk meningkatkan itu tidak seharusnya Bapak Ibu mendapatkan bibit yang kurang bagus. Zaman sekarang, aduh, itulah setiap hari saya menerima WA itu. Pak ini apa? Asli enggak? Ini apa gambarnya seperti ini? Kantongnya seperti ini, disegel gambarnya seperti ini. Pak ini sertifikatnya ini gambarnya. Pak ini kecambahnya ada tulisannya PPKS. Oh, kan gitu. Asli enggak kan gitu pertanyaannya. Jadi yang patut dipahami adalah ya kalau apa itu kami tahu yang asli sama enggak. Makanya kan yang penting adalah mampu telusur. Ya, ditanyakan ke kami lah yang atau ke produsen kecambah itu supaya asli tidaknya tahu. Atau hubungi WA ini ya. WA saya ini nanti kami tanyakan lagi supaya itu asli apa enggak di buku besarnya, di dokumennya kan gitu. Secara sekilas juga nampak itu ada yang apa direkturnya belum diganti, kemudian kantongnya itu wah, kan itu jadi masih yang lama gitu. Ya, jadi yang asli mana Pak gambarnya? Ya, kalau mau tahu yang asli beli yang asli dulu baru tahu gitu. Nah, gitu. Jangan apa terlalu ini Pak yang asli yang gini 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 kami lewat ini apa pintu belakang lagi gitu. Hari gini nggak usah gitu, yang bener aja gitu. Kan gampang, tinggal hubungi nomor ini ya gitu. Nanti saya sampaikan ke bagian marketingnya gitu, ke bagian marketingnya. Silakan. Nah, kemudian cerita itu lagi. Jadi Pak, gimana saya mendapatkan kecambah
ataupun bibit jam tanam PPKS. Caranya berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Satu, itu Bapak datang langsung ke PPKS dengan membawa syarat-syaratnya ya, nah gitu. Ya syaratnya sama, KTP dan surat keterangan lahan. Ini banyak yang menanyakan juga ini, eh, Pak kalau apa ya surat keterangannya belum ada, maksudnya bukan harus sertifikat, surat keterangan lahan dari desa boleh kan gitu. Pak kami belum atas nama apa saya karena atas nama orang tua boleh kan gitu. Jadi itu nanti hubungi marketingnya. Itu syaratnya itu aja dua dulu ya. Nanti kan petani dapat satu KTP kan 1.000 butir kan gitu. Kemudian cara berikutnya melalui WA dari marketing. Nah, nanti kita sampaikan ke WA saya dulu, nanti saya sampaikan. Nah itu. Jadi dari jarak jauh, maksudnya jarak jauh, itu tadi yang dari Sulawesi, dari Jambi, dari mana-mana bisa WA bagian marketing. Sampaikan KTP sama surat keterangan lahan, ya kan? Nanti akan dibalas, Pak ini gini-gini harganya gini ini, transfer ke nomor rekening kantor ini, ya gitu loh. Nah, di sini juga ada petani tanya lagi ke saya, Pak ini nomor rekening ini asli tidak gitu kan. Nah, ya namanya aja udah pusat penelitian kelapa sawit mana ada kalau yang pemalsu itu menggunakan rekening itu gitu. Ini harus catatan kalau nama manusia masih bisa sama, masih bisa beda orang jadi palsu gitu. Tapi kan udah nomor rekening kantor kan gitu. Jadi supaya clear. Kemudian yang ketiga cara mendapatkannya bagaimana? Lewat Temprowitra, program sawit untuk rakyat. Jadi PPKS ada mobil yang keliling, keliling dari Aceh ke Bengkulu, kemudian ke Jambi, ke mana sampai Lampung. Dan itu di tiap-tiap provinsi ada penanggung jawab prowitranya. Ya nanti nomornya berapa bisa WA ke saya dulu, nanti saya kasih nomornya. Itu sehingga akan memperingan biaya transport karena udah janjian gitu kan gitu. Kemudian ya itu biasanya dibayar dulu. Banyak pertanyaan yang Pak COD boleh bisa enggak ya bayar dulu kan gitu. Nah itu yang ketiga lewat Proika. Kemudian yang berikutnya lewat outlet. Nah, outlet ini ada di Kalimantan dan di Sulawesi. Ada outletnya ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, ada di Plehari, Kalimantan Selatan, ada di Samarinda, ada di Kalimantan Utara, kemudian ada di Morowali. Nah, itu jadi di Sulawesi ada dua. Itu adalah outlet ya, macam toko ruko gitu. Kemudian yang terakhir melalui itu aplikasi MySawit. Aplikasi MySawit. Kalau yang nggak aplikasi MySawit itu berarti palsu kan gitu. Jadi kok bisa ya Pak ya di situ apa gitu pertanyaannya banyak gitu. Ya, ya gimana loh kan kalau itu kan bibitnya harus kecambah. Jadi kalau itu udah nggak mungkin. Kalau itu mosok setiap saat ada di toko online kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi syarat sudah ya, syaratnya sudah ada dua tadi. Kemudian harganya. Harganya saat ini itu adalah Rp8.000 per butir. Nah, jadi nanti jangan hitungannya per kampil, per kantong lagi. Jadi per butir 8.000. Kalau petani diskon 10%, jadinya 7.200 per butirnya. Jadi itulah pertanyaan sapu jagat sudah kita kita jawab semua tentang untuk mendapatkan bagaimana kecambah kelapa sawit. Harganya, syarat-syaratnya, kemudian cara-caranya tadi ada berbagai macam cara. Ya, kemudian yang paling penting adalah ini di WA ke saya dulu nanti nomor ini nanti saya
bantu kami hubungkan dengan bagian marketingnya. Demikian itu tadi mengenai jawaban pertanyaan mengenai kecambah kelapa sawit. Jadi jangan selalu berpatokan, Pak ini ada capnya, ada tulisannya, ada ini. Jadi zaman sekarang itu apa namanya yang seperti itu bisa dipalsukan, oleh karena itu harus dicek kebenarannya pada yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah perusahaan kecambah itu. Kalau PPKS ya tanya langsung ke PPKS. Kalau yang lain ya tanya ke produsen ini. Jadi ini asli enggak gitu, ditanyakan gitu. Dan itu harapannya akan memberikan apa ya, produktivitas kelapa sawit Indonesia yang meningkat karena menggunakan bibit unggul bersertifikat. Pak, buktinya saya menggunakan Marilas selama ini sukses. Ya, maksudnya kan kalau diganti yang bagus kan lebih sukses lagi. Ya, kita bukan apa gitu, tapi kan kalau menggunakan yang unggul lebih sukses lagi. Jangan nyalahkan gitulah, Pak. Kami nggak terima. Yang penting pemupukannya. Bukan begitu. Kalau semua itu sudah ada potensinya namanya. Kalau potensinya sudah tinggi, tinggal dirawat ya bagus. Tapi gimana kalau potensinya memang rendah? Memang rendah ya dipupuk, di mana, diurat ya potensinya segitu ya segitu. Ya, kemudian bukan mengurangi kita rasa bersyukur, tidak. Tetapi tentunya dengan yang lebih baik hasilnya lebih tinggi lagi. Pak, kami selama ini sudah menggunakan sawit ini, alhamdulillah udah bisa beli rumah, beli mobil gini dengan Marilas. Ya, sekarang dengan menggunakannya itu nanti jadi lebih lagi. Maksud nggak meningkat, kan begitu. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan melihat ini apa namanya WA ini, mudah-mudahan saya bisa membantu untuk mendapatkan bibit unggul bersertifikat. Nanti saya hubungkan dengan bagian marketing. Terima kasih. Salam dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.